akan mendengarkan firman tentang bagaimana Allah memelihara kita dan peduli kepada kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Let's pray. Dear Lord, we thank you for your blessing. Now we want to start our worship. Please bless us in the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Adik-adik, kita sekarang mau yel-yel. Masih pada ingat kan? Masih dong ya. Yuk, pas kakak bilang, right kids, semuanya sebutkan Shoulder of Christ. Yuk, kita udah siap kakak-kakak? Siap. Oke, 1, 2, 3. Right kids, Shoulder of Christ. Oke, mari kita nyanyikan Lagu yang pertama, Bertemu Dalam Kasihnya.
tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Pastinya adik-adik tetap semangat kan? Kita sudah semangat memuji Tuhan tadi, dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur kami hari ini boleh diberikan kesempatan untuk kembali lagi memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, atas ibadah kami, dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar, kami pelajari, dan mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami melakukannya hari lepas hari, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus dan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus secara benar. Kami menyerahkan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami berdoa. Amin. Sekarang kalian mau bertanya nih, apakah adik-adik terkadang merasa sulit berkonsentrasi ketika mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik terkadang sulit untuk berkonsentrasi karena kita tidak dapat berhenti memikirkan hal-hal lain, sehingga kekhawatiran atau kecemasan dapat mencegah kita untuk mendengarkan dengan teliti, ya, tidak fokus akhirnya, dan akhirnya kita kurang mengerti. Adik-adik, orang-orang yang mendengarkan Yesus mengajar tentang hal kekhawatiran. Mereka ada beberapa yang miskin dan harus bekerja keras untuk mendapatkan makan. Mungkin ada beberapa ibu-ibu berpikir, aku ingin mendengarkan Yesus, tetapi aku harus menyediakan makanan untuk makan malam. Nah, beberapa ayah mungkin juga berpikir, bagaimana aku dapat membawa persembahan kepada Allah minggu ini? Karena tidak punya makanan yang cukup untuk keluargaku. Adik-adik, kekhawatiran mereka dapat membuat mereka tidak bisa mendengarkan Yesus dengan cermat. Tetapi kekhawatiran mereka tidak mengejutkan Yesus, dan Dia berbicara kepada orang-orang itu mengenai kekhawatiran mereka. Nah, orang-orang banyak berkumpul mengelilingi Yesus. Yesus duduk di tempat yang dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, Dia mengajar mereka bahwa hal mengenai Allah dan kerajaannya. Dia mengajar mereka tentang kasih, tentang beriman kepada Allah dengan seluruh hidup mereka. Inilah yang Yesus katakan. Yuk, kita buka Matius 6 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apakah 3 hal yang Yesus sebutkan tadi tidak perlu kita khawatirkan, yaitu makanan, minuman, pakaian? Nah, mengapa Yesus memberitahu orang-orang itu untuk tidak khawatir? Yaitu karena hidup lebih penting daripada hal-hal tersebut. Hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Nah, Yesus ingin orang-orang itu dan kita semua memahami bahwa Allah memberikan hidup dan memelihara semua yang telah Dia ciptakan. Setiap hal ada di tangan Allah. Yuk kita lanjut kembali baca di ayat yang ke-26 sampai 27 dengan suara keras ya adik-adik. 3, 2, 1. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Adik-adik, dalam ayat-ayat ini Yesus sedang mengatakan bahwa Allah menghargai kita jauh melebihi hal lain dan akan memelihara kita.
sama seperti Dia memelihara burung-burung, ya, dan ciptaan lainnya. Dan kita lebih lagi, ya kan? Karena kita ciptaan yang paling istimewa. Nah, Yesus ingin kita memahami bahwa kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Nah, kekhawatiran tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Ya, adik-adik, Yesus meneruskan pengajarannya. Inilah yang Yesus katakan. Yuk, kembali kita baca ayat yang ke-28 sampai 32. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, adik-adik, Yesus sedang beritahu orang-orang itu bahwa Raja Salomo, raja yang paling kaya yang pernah memerintah Israel, tidak berpakaian semegah salah satu dari bunga Allah atau bahkan rumput di sekitar mereka. Nah, Yesus sedang mengatakan bahwa jika Allah menciptakan bunga dan rumput itu yang tidak bertahan lama, dengan begitu indah, tidakkah Dia akan memberikan pakaian yang dibutuhkan oleh umatnya yang dikasihinya? Nah, adik-adik, Yesus melanjutkan dengan memberikan alasan-alasan yang sangat baik mengapa umatnya tidak perlu khawatir tentang kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sebagai ganti kekhawatiran, apakah yang diajarkan Yesus untuk kita lakukan? Ya, percaya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah ingin kita percaya kepadanya. Seraya kita mendekat kepadanya, Dia terus membangun kepercayaan kita kepadanya untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, adik-adik, Yesus tidak ingin para pengikutnya menjadi begitu khawatir mengenai masalah sehari-hari sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memikirkan tentang Bapa Sorgawi mereka dan pekerjaan kerajaannya. Maka Yesus memberikan perintah dan janji kepada umatnya. Nah, kita baca di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup mereka. Yesus berjanji untuk menyediakan segala kebutuhan umatnya. Sungguh ini merupakan perintah dan janji yang luar biasa. Yesus berkata bahwa kita harus mencari Allah dengan segenap hati dan hidup kita, dan Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, dengan mengenalnya melalui firman-Nya dan doa. Yang kedua, dengan berpaling kepadanya terlebih dahulu ketika kita memiliki kebutuhan, bukan kekhawatiran atau mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, dengan percaya bahwa Allah itu baik dan selalu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Apa yang Yesus minta adik-adik lakukan terhadap hal-hal yang membuat adik-adik khawatir? Yaitu, Dia meminta kita untuk berhenti mengkhawatirkannya karena Allah memedulikan kita dan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena mengasihi kami dan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena berjanji menjaga kami. Tolonglah kami untuk tidak khawatir tetapi percaya kepadamu dalam segala hal.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan kita akan lanjutkan ibadah kita. Bye-bye. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Lius di Memoryverse. Nah, seperti biasanya, setiap minggu kita akan menghafal ayat Alkitab. Nah, dan pastinya setiap minggu berbeda-beda nih adik-adik. Nah, pasti adik-adik penasaran hari ini Alkitabnya diambil dari mana. Nah, hari ini ayat Alkitab yang akan kita hafal diambil dari Lukas 12 ayat 32. Nah, pasti adik-adik belum tahu nih isinya, ya kan? Nah, ayo kita baca sama-sama dulu yuk sebelum kita menghafalnya. Nah, jadi begini ayatnya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, gimana adik-adik? Gampang atau susah nih ayatnya? Nah, oke. Sekarang seperti biasanya Kak Lius akan mengasih kesempatan ada di rumah untuk menghafalnya. Yeay, bagus kan? Nah, jadi ada di rumah hafal dulu ya ini selama 10 detik. Oke, Kak Lius hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, seperti biasanya kita akan menghafalkan tanpa menggunakan teks. Nah, adik-adik siap di rumah? Nah, pasti siap. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bagus adik-adik. Nah, gimana? Nah, gampang kan ayatnya? Nah, adik-adik jangan lupa dihafal terus ya ayatnya. Dan kita ketemu di Memoryverse minggu depan. Sampai jumpa adik-adik, kita ke sesi berikutnya. Hai adik-adik sekolah minggu. Saat ini kakak akan menemani kamu dalam sesi object lesson. Di tangan kakak ada sebuah bola lampu dan stop kontak yang terhubung dengan arus listrik. Nah, adik-adik, bola lampu ini ketika kakak sambungkan ke sumber listrik, maka yang terjadi adalah bola lampu tersebut akan menyala. Dan ketika bola lampu ini terputus dari sumber energi, maka bola lampu ini akan padam. Nah, adik-adik, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita seperti lampu ini yang terhubung dengan sumber energi akan tetap menyala. Kita yang terhubung dengan sumber hidup, yaitu Yesus Kristus, kita akan tetap dipelihara. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Allah memelihara kita. Sekian object lesson kali ini, kita ke sesi berikutnya. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Siapkan uangnya dengan baik, lalu lipat dengan rapi, masukkan ke dalam banyunya. Nanti waktu kita ketemu, kumpul ke kakak ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
dan kita mendoakan persembahan kita. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for blessing. Now we have collect our offering and we have finished our worship. Please bless us in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah,